Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Eva Rahmi selaku pengampu mata kuliah Etika dan Perilaku Organisasi Publik, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perilaku Individu dan Kelompok dalam Organisasi, yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Lepia Kontesa, yang kedua Izatur Rodia Zulki, yang ketiga Leli Nopita, yang keempat Cynthia Pratiwi, yang kelima Richa Agustia. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal, diantaranya yaitu adalah perilaku individu dalam organisasi, di mana dalam hal ini terdapat sifat-sifat individu dalam organisasi. Untuk mengetahui atau salah satu cara untuk mengetahui sifat-sifat individu dalam organisasi, kita perlu menganalisis kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu daripada manusia itu sendiri, di mana dalam hal ini kami membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah manusia berbeda dikarenakan kemampuan mereka yang juga berbeda atau tidak sama. Prinsip dasar kemampuan sangat penting diketahui untuk memahami mengapa seseorang itu berbuat, mengapa seseorang itu bertindak atau berperilaku antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu adalah manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, kebutuhan yang artinya tidak sama. Pada umumnya para ahli ilmu perilaku berpendapat bahwa manusia itu perilaku berdasarkan dorongan oleh serangkaian kebutuhan sehingga menyebabkan mereka itu bertindak, berperilaku demikian dan melakukan hal demikian. Yang ketiga itu adalah orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, bagaimana keputusannya untuk masa depan mereka itu sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kepribadian. Secara umum, kepribadian menunjuk pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Menurut Agus Sujanto dan kawan-kawan, tahun 2004 menyatakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas psikofis yang kompleks dari individu sehingga nampak dalam tingkah lakunya yang unik. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil, serta menentukan sifat umum dan perbedaan dalam perilaku seseorang. Hal ini paling sering digambarkan dalam bentuk sifat-sifat yang dapat diukur dan diperlihatkan oleh seseorang. Materi selanjutnya yaitu tentang determinan kepribadian. Determinan kepribadian terbagi menjadi 3. Yang pertama, keturunan. Keturunan merujuk ke faktor-faktor yang ditentukan pada saat pembuahan. Sosok fisik, daya tarik wajah, kelamin, temperamen, komposisi otot, dan refleks, tingkat energi, dan ritme hayati merupakan karakteristik yang umumnya dianggap sebagai atau sama sekali atau sebagian besar dipengaruhi oleh siapa kedua orang tua Anda. 2. Lingkungan. Faktor lain yang memiliki peran yang cukup signifikan pada pembentukan kepribadian kita adalah budaya di mana kita dibesarkan, pengkondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Lingkungan yang dipaparkan pada kita memerankan suatu peran yang cukup besar dalam membentuk kepribadian kita. Tokoh yang sangat terkenal dengan teori tabula rasa oleh John Locke, menurutnya bahwa seorang bayi yang dilahirkan itu adalah ibarat selembar kertas putih. Lingkungannya lah yang dapat menentukan apakah kertas putih itu akan menjadi warna hitam, kuning, merah, dan lainnya. 3. Situasi. Situasi mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seseorang walaupun pada umumnya mantap dan konsisten
dapat berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pola kepribadian dalam keterpencilan. Teori pembentukan ada 4. Yang pertama, teori kedekatan. Teori kedekatan yaitu teori yang menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Yang kedua, teori interaksi. Teori interaksi adalah berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan sentimen, yaitu perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada yang lain adalah disebabkan atas kesamaan sikap, seperti agama, politik, gaya hidup, perkawinan, pekerjaan, otoritas, di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang keempat, yaitu teori pertukaran. Teori pertukaran ada kesamaan fungsi dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan, interaksi, keseimbangan, semuanya memainkan peranan dalam teori ini. Secara praktis, pembentukan kelompok bisa terjadi dengan alasan ekonomi, keamanan, atau alasan sosial. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan diskusi kami, yaitu bentuk-bentuk kelompok. Sosiologi dan psikolog yang mempelajari perilaku sosial dan orang-orang dalam organisasi mengidentifikasi beberapa perbedaan dan tipe suatu kelompok sebagai bentuk kelompok. Yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer ini pertama kali dirumuskan oleh Charles Hakoly, yaitu pada tahun 1909, yang mengemukakan bahwa kelompok primer adalah kelompok yang ada di dalamnya terdapat keakraban, kerjasama, dan tatap muka. Pada dasarnya merupakan dasar dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Contoh dari kelompok primer ini adalah keluarga. Yang kedua yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota kelompok biasanya diangkat oleh organisasi, contohnya komite, panitia, unit-unit kerja tertentu, dan lain-lain. Sedangkan kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur atau diangkat. Kelompok informal ini sering tumbuh dalam kelompok formal karena adanya anggota yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang sama sehingga perlu ditularkan pada anggota-anggota yang lainnya. Tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur atau diangkat. Kelompok informal ini sering tumbuh dalam kelompok formal karena adanya anggota yang mempunyai nilai-nilai tertentu yang sama sehingga perlu ditularkan pada anggota-anggota yang lainnya. Dalam bidang industri dijelaskan adanya 3 pola dari kelompok informal, yaitu yang pertama klik mendatar. Anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang terbatas pada derajat dan bidang kerja yang sama. Yang kedua yaitu klik menengah, menegak. Anggota terdiri dari orang-orang yang berbeda tingkat hierarkinya dalam suatu organisasi atau departemen organisasinya. Yang ketiga yaitu klik acak. Anggotanya terdiri dari orang-orang berbagai derajat, tingkat, bagian, dan lokasinya. Yang ketiga yaitu kelompok terbuka dan tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang secara ajak mempunyai rasa tanggap terhadap perubahan dan perbaharuan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kelompok yang mempunyai kemungkinan yang kecil untuk menerima perubahan, menjaga kestabilan.
Perbedaan kelompok terbuka dan kelompok tertutup itu dapat dilihat dari 4 dimensi berikut ini. Yang pertama, perubahan anggotanya dalam kelompok. Yang kedua, kerangka referensinya. Yang ketiga, perspektif waktu. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kelompok. Yang pertama itu adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yang terdapat strategi organisasi, struktur wewenang, peraturan, sumber-sumber daya organisasi, proses seleksi, budaya organisasi, dan lingkungan fisik. Yang kedua, terdapat faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Yang pertama, kemampuan fisik, yang kedua, kemampuan intelektual, dan yang ketiga adalah karakteristik kepribadian. Baiklah, hanya itulah yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Lebih dan kurang, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.